agendanya Marissa Icha akhirnya melaporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan oleh seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan melalui media sosial, melalui akun YouTube, sehingga Marissa Icha membuat laporan polisi 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu sekaligus pencemaran nama baik juga nggak sih? Ya, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Mbak Ini Icha, melaporkan mantan kah apa? Jadi kita tidak menyebutkan siapa nama terlapor di sini. Yang jelas dalam akun YouTube yang dimuat di akun YouTube-nya Danis Carita yang menyebutkan bahwa klien saya Marissa Icha menggunakan narkoba, yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh klien saya Marissa Icha. Mbak Icha, apa akhirnya melaporkan Karena udah habis kesabaran, Pak. Saya kan merasa banyak sekali nih jadi banyak buzzer yang menyerang saya, jadi banyak orang yang tadinya membela saya jadi berputar balik. Saya nggak tahu motifnya apa, saya nggak tahu siapa di belakangnya. Saya pun masalah dengan mantan suami saya itu saya sudah cerai dari 2019. Saya merasa hubungan kita telah selesai dan sudah clear, dan saya juga masih mencoba berhubungan baik sama mantan suami saya. Setelah itu keluarganya juga berhubungan baik, tiba-tiba dia datang untuk menjelek-jelekan saya nggak tahu motifnya apa, maunya apa. Kalau memang dia mau harta gono gini, kenapa yang saya bingungkan, kenapa dia ke media, ke wartawan, ke podcast, bukan ke pengadilan gitu loh. Kenapa tujuannya sampai bener-bener sesadis itu memfitnah saya dari A sampai Z, memutarbalikan fakta sampai sekeji itu, sampai saya dibilang tidur sama ustadz segala macam, itu sudah luar biasa kejinya. Dan saya di sini juga punya kesabaran sebagai manusia, apa yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mungkin akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat di sini dia tidak ada itikat baiknya, datang terus dari podcast ke podcast, dari TV ke TV, terus janjian sama wartawan, dia terus untuk menyerang saya. Bahkan pertama kali chat yang dia sama Farhad Abbas, di situ kelas saya berpikir saya siap untuk membantu menyerang Marissa gitu. Wah, kok dia hubungan terakhir baik-baik saja sama saya, pinjam uang pun saya pinjemin, tapi kok tega gitu bahasanya, saya siap untuk menyerang gitu. Berarti emang tujuannya memang mau menjatuhkan saya gitu. Berarti hanya melaporkan Safir aja. Jadi gini, terlapornya dalam lidik. Artinya kita nanti akan menyerahkan semuanya kepada kepolisian, kepada penyidik untuk menentukan siapa-siapa saja yang bersalah. Nama-namanya sudah kita masukkan semua. Orang yang menjelekkan saya dalam sosial media semua saya sudah masukkan, nanti tinggal proses penyelidikan dari kepolisian mana-mana saja yang patut dan pantas untuk diproses. Ada berapa nama, Mbak? Nanti kita lihat aja nanti kita ya. nggak bisa sebut, itu masih dalam lidik. Oke. Tapi masih salah satu juga namanya, mungkin salah satu Dalam namanya. lidik tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan dalam lidik, dan proses nama-namanya itu dalam kronologis, ya kan? Semuanya dijelaskan dalam kronologis, siapa yang dilaporkan dalam penyelidikan. Jadi seperti itu. Mbak Icha, tuduhannya kan cukup serius, Mbak ya. Menegur nggak sih nih Kak Icha sebelum laporan tersebut? Somasi gitu. Somasi kepada mereka. Kita sudah memperingatkan mereka sudah. Taika, mengenai buzzer yang mengancam, mungkin apa tindakan buzzer yang mengancam Taika sejauh ini? Tindakan saya sudah beberapa buzzer yang memang tujuannya untuk menjatuhkan saya sudah masukkan semua nama-namanya. Nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan ini siapa-siapa saja yang layak untuk diproses. Butuh berapa lama untuk kayak ibaratnya menentukan nama yang dijatuhkan? Nanti begini, nanti kan proses penyelidikan. Sekarang kita baru buat laporan polisi, mungkin minggu depan Icha akan dipanggil sebagai saksi pelapor.
menghadirkan saksi-saksi, nanti kan semua pihak yang terkait akan dipanggil. Dalam proses penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara. Nanti di situ ditingkatkan ke penyidikan. Nanti di situ jelas siapa nama-nama terlapornya. Jadi saat ini belum bisa saya sebutkan nama-nama terlapor tersebut karena yang masih dalam penyelidikan. Oke? Mbak Ica, satu lagi dong, kan dalam podcast itu tadi abang bilang bahwa menggunakan narkoba gitu ya. Ini kan serius Mbak Ica ya, gitu ya, karena menjurus ke salah satu Saya barang yang sudah telah, bawa gitu. alat bukti urin. Nah itu Salah maksudnya. satu alat Oke. bukti kita adalah hasil tes urin. Kapan Mbak itu dilakukan tes urinnya dan serahkannya barusan ini atau kapan? Hasilnya sudah pernah diposting sama Ica, sudah diposting dan Dari itu Rumah Sakit Pondok Indah. Rumah Sakit Pondok Indah setelah kita mendengar podcast yang disiarkan di YouTube Indonesia Rita. Saya dituduh menggunakan narkoba. Hari ini dibawa sebagai salah satu alat bukti. Salah satu alat buktinya adalah hasil tes urin. Oke? Boleh Alat tunjukin bukti surat telah di- LP-nya, LP-nya. Bang, dan nomornya mungkin. Nomornya udah. Baca Bang. Tolong dibacain bang. Mau dibacain apa sukses dulu? LP B2907 garing Romawi 6 2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 Juni 2022 2907. Oke? Kaica, ini berdampak nggak sih buat psikologis Kaica dengan tudungan ini? Pasti dong. Saya sangat merugikan itu adalah anak saya. Di sini kan telah menghancurkan nama baik ibu dari anak saya yang dimana saya jaga baik-baik anak saya, psikisnya saya besarkan dia dengan baik, dengan gampangnya dia menghancurkan nama baik ibunya. Itu yang saya nggak terima karena pastinya anak saya takutnya saya khawatirkan anak saya jadi dibulikan dengan anak saya mungkin sekarang belum ngerti tapi kan ini jejak digital yang sangat membahayakan. Tadi bisa dibilang mengkerucut ya, ibaratnya kan takutnya kan netizen mengkerucut ya bang, Iya. katanya kerucut ke mantannya juga. Iya, ya, biarkan nanti netizen yang menilai lah. Nanti kan proses hukumnya juga sambil berjalan. Oke? Udah jelas kan? Dan sejauh ini saya selalu mengklarifikasi apa yang dia bilang. Saya tidak pernah keluar dari apa yang dia sampaikan pertama kali. Dia sampaikan A, saya klarifikasi kenapa apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan B, saya hanya klarifikasi, tapi dia selalu menambah-nambah sampai ke urusan fisik. Saya itu sangat kejam menurut saya. Sedangkan dia mantan suami saya gitu, kayak sangat jahat banget. Makanya Marisa itu sendiri memutuskan untuk melaporkan. Siap. Termasuk yang di Instastory kakak yang mohon maaf ya, masalah kayak pernah kalimat kakak kan di Instastory ya pernah menikmati tubuh saya kak. Ya, dan Cuma semuanya itu udah kita jelasin nanti. Ya. Jadi nanti bagaimana penyidik akan menyimpulkan ini semua. Oke? Ya, beres ya.